Okay, today we entering subchapter D. Subchapter D, instantaneous velocity and instantaneous speed. Instan itu cepat ya, sesaat. Jadi instantaneous velocity and instantaneous speed itu artinya adalah kecepatan sesaat. Kalau speed kan kelajuannya, jadi kelajuan sesaat. Nisha bisa gambarkan seperti ini. Jadi, for example, apa ada sebuah mobil yang melakukan perjalanan, bedanya average dan instantaneous itu apa sih, Miss? Jadi kalau average, kita itu memperhitungkan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir gitu ya, gerakan dia dari awal sampai akhir itu average. Kalau instantaneous itu pada saat poin tertentu. So, the definition of instantaneous adalah the velocity of an object, kecepatan dari sebuah objek under motion at a specific point of time. Di saat titik tertentu, di waktu tertentu. Misal saat melakukan perjalanan selama 10 menit ya, 10 menit. Berapakah kecepatannya di titik 5 menit? Misalnya gitu. Jadi itu adalah instantaneous velocity and instantaneous speed. Nah, this is the equation. Difference ya, jadi berbeda dari average. Kalau average, kita dapatnya dari delta X per delta T. Karena kalau instantaneous, itu kita turunkan dari limit dx per dt. Jadi keterangannya ya, Vt, simbolnya Vt ya, instantaneous velocity itu simbolnya Vt. Jadi V saat T, makanya simbolnya Vt. Vt for instantaneous velocity, kemudian dx per dt itu adalah diferensial atau in Indonesia itu turunan X terhadap T. Turunan itu gimana sih, Miss? Maksudnya, oke, nanti kita belajar bersama-sama ya, Miss akan pakai main, gimana cara menurunkan. Sebenarnya diferensial ini Mas Mbak semua pelajari di matematik level 11 nanti ya. Tapi kita belajar dulu ini sedikit kok. Kalau matematik mungkin lebih luas, lebih kompleks, tapi kalau di fisika hanya sedikit untuk menghitung instantaneous velocity aja. Nah, ini example-nya. Example, if the equation of velocity is V sama dengan 3t kuadrat plus 4t plus 3 meter per second. Perhatikan, equation-nya ini sudah dalam bentuk V ya. Jadi ini itu persamaan V atau velocity. The instantaneous velocity at 2 second is, yang ditanya adalah kecepatan sesaat saat 2 second berapa? Kalau ditanya saat 2 second berarti karena ini sudah persamaan V, 2 secondnya tinggal kita masukkan aja 3t kuadrat plus 4t plus 3. Semua t kita ganti dengan 2 karena t sama dengan 2. Jadi 3 kali 2 kuadrat plus 4 dikali 2 plus 3. 3 kali 2 kuadrat berapa, Mas Mbak? 12 plus 8 plus 3, 23 meter per second. Oke, very easy ya. Jadi ketika persamaannya sudah V, ditanya instantaneous velocity saat T sama dengan berapa, tinggal kita masukkan T-nya aja. The problem is, ketika yang diketahui adalah persamaan displacement. Jadi if the displacement of the particle varies with respect to time is given, jadi ini satuannya meter, berarti ini tuh persamaannya displacement. Atau di sini Miss tulis X sama dengan 6T kuadrat plus 2T plus 4 meter. Nah, padahal yang ditanya adalah instantaneous velocity saat 5 second. Jadi Vt saat 5 second. Padahal yang diketahui persamaannya X. So, what must we do? Kita harus mencari dulu Vt-nya. Kita harus mencari dulu persamaan Vt. Dengan cara apa? Menurunkan ini. Menurunkan. Caranya gimana menurunkan? Jadi 6T kuadrat plus 2T plus 4. Perhatikan. Jadi the first step is, langkah pertama adalah tulis dulu angka yang di depan T. Di depan T ada 6 ya, berarti 6 kita tulis 6. Kemudian dikali dengan pangkatnya T. Pangkatnya T berapa ini? 2. Jadi 6 dikali 2. Kemudian dikali T. T-nya pangkatnya dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. Jadi T pangkat 1. Nah, itu kemudian kemudian 2T berarti kita turunkan jadi apa? Jadi berapa 2T? 2T kita turunkan menjadi plus. Jadi kita turunkan menjadi 2 dikali 1. 2 dikali 1 kali T pangkat 0. T pangkat 0 berapa sih? Berapapun pangkat 0 itu adalah 1. 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Jadi hasilnya 12T plus 2 plus 4T. 4T itu berarti 4 kali 0, 0. 12. Baru kita